Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planters. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan project assignment CEO Insight Perkebunan Nusantara Group. Project assignment ini saya buatkan secara terstruktur dengan menggunakan pendekatan Hausmetrik untuk menentukan strategi dan visi, kemudian kompetensi apa saja yang dibutuhkan yang merujuk pada 10 kompetensi CEO BUMN. Project assignment ini saya beri nama PLAN yang merupakan singkatan dari Productivity Increase, Land Optimize, Agrotourism and Land as the New Transformation, atau peningkatan produktivitas, optimalisasi lahan, dan memperbesar agrowisata sebagai transformasi bisnis perusahaan. Dan hal ini merupakan thinking framework dalam upaya perbaikan kinerja perusahaan. Perkebunan milik pemerintah Indonesia yang dekat dengan pusat pemerintahan, perekonomian dan bisnis, industri pariwisata, pendidikan, serta riset dan pengembangan teknologi adalah PT Perkebunan Nusantara 8 dengan portofolio bisnis utama adalah komoditi sawit, komoditi teh, komoditi karet, dan sedangkan portofolio bisnis lainnya adalah industri hilir teh dan agrowisata. Kinerja keuangan PT Perkebunan Nusantara 8 dalam 5 tahun terakhir ini menunjukkan kinerja keuangan yang negatif. Hanya pada tahun 2018 menunjukkan kinerja keuangan positif, namun bukan karena kinerja operasional, tetapi karena adanya pendapatan lain-lain, yaitu dari perubahan nilai aset tetap yang diakui selisihnya sebagai pendapatan. Hal tersebut dikarenakan karena adanya permasalahan pada komoditi teh dan karet, yaitu produktivitas tanaman yang rendah dan juga daya serap pasar terhadap produk teh sangat rendah. Saat ini kita berada pada era revolusi industri 4.0. Dalam industri pertanian, revolusi industri 4.0 ditandai dengan hadirnya smart farming atau precision farming yang diyakini dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan perkebunan. Banyak sekali peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 tersebut. Selain diversifikasi alat dan mesin, juga munculnya daya saing yang berkelanjutan serta perkembangan industri dan pariwisata. Meski belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID-19, para ahli memprediksikan beberapa destinasi wisata akan menarik kunjungan turis. Di antaranya adalah wisata alam terbuka. Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, diperlukan lahan untuk penyiapan kawasan yang mempunyai keunggulan ekonomi dan strategis. Diharapkan dengan adanya kawasan tersebut dapat menarik investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Peran penting perkebunan akan semakin meningkat di masa depan. Krisis energi dunia telah menempatkan posisi perkebunan pada tingkat yang sangat penting. Perkebunan tak lagi hanya terkait masalah pangan, tetapi berada pada persimpangan antara kepentingan food, feed, and fuel, serta kepentingan alokasi lahan untuk pembangunan ekonomi nasional. Melihat peluang dan tantangan yang ada, maka masih terdapat ruang dalam perbaikan kondisi PT Perkebunan Nusantara 8. Apabila kita tidak dapat memperbaikinya, maka cepat atau lambat eksistensi perusahaan akan hilang atau terdisrupsi. Sebagai perusahaan yang berada di lokasi yang sangat strategis, maka PT Perkebunan Nusantara 8 mempunyai banyak potensi dari aset utama maupun aset lainnya. Asal kita mampu untuk memodifikasi bisnis atau melakukan inovasi serta beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah dan tidak menentu atau VUCA ini dengan mengadopsi perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun strategi untuk melakukan perbaikan tersebut, saya melakukan pendekatan dengan menggunakan Hausmetrik. Dalam hal ini, corporate strategi yang saya tawarkan adalah 1. Focus and growth strategi, 2. Differentiation strategi atau business transformation, 3. Collaboration strategi, dan 4. Renewal strategi. Dengan visi yang saya buat adalah menjadi perusahaan yang terkemuka, yang adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, serta inovatif untuk terus bertransformasi serta mampu bersaing di era global ini. Adapun thinking framework yang saya buat untuk melaksanakan strategi dan mencapai visi yang saya buat tampak pada gambar sebagai berikut. Dari thinking framework tersebut, kompetensi pemimpin yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Driving innovation. Pemimpin yang mampu menyediakan lingkungan yang mendukung tercetusnya dan penerapan ide-ide baru dan melakukan hal-hal yang tidak biasa. Solusi kreatif maupun eksperimentasi yang dapat menghasilkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas serta sumber pendapatan baru untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 2. Leading change. Pemimpin yang mampu memimpin dan memproses perubahan dengan menunjukkan upaya yang konsisten, menjadi panutan dan mendorong berbagai pihak untuk berubah, serta menetapkan langkah-langkah sistematis untuk meminimalkan resistensi perubahan tersebut, di mana saat ini PT PN8 wajib untuk melakukan perubahan agar terjadi perbaikan kondisi perusahaan.
3. Managing diversity. Pemimpin yang mampu melakukan langkah-langkah yang sistematis, terukur untuk membuat orang lain memiliki pemahaman yang positif dan kebutuhan akan keberagaman dalam organisasi. Pada era globalisasi saat ini, sumber daya perusahaan berasal dari suku, agama, ras, golongan, bahkan negara atau bahasa yang berbeda. Dan pemimpin harus mampu menjadikan perbedaan sebagai suatu kekuatan untuk melakukan transformasi bisnis. Yang keempat, building strategic leadership. Pemimpin yang mampu menyusun langkah-langkah sistematis untuk dapat merealisasikan terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra strategis potensial. Dengan adanya kolaborasi tersebut akan membantu perusahaan dalam melakukan transformasi bisnis. Yang kelima, global business savvy. Pemimpin yang mampu menggunakan pengetahuan mengenai situasi dan tren bisnis global sebagai dasar dalam menyusun strategi bisnis dan rencana kerja jangka panjang. Kemampuan ini merupakan ketajaman bisnis atau business acumen dari seorang pemimpin yang akan mampu merubah kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Yang keenam, digital leadership. Pemimpin yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dari revolusi industri 4.0 saat ini agar dapat menghasilkan produktivitas dan kualitas yang tinggi, dan juga mampu untuk mengembangkan sistem digital dalam perbaikan proses bisnis dan mempertahankan pelanggan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan nilai dan citra perusahaan, memperluas pasar dan produk sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. 7. Customer focus. Pemimpin yang mampu untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan secara berkesinambungan untuk memastikan kepuasan pelanggan, sehingga mampu menambah jumlah produk yang terjual serta meningkatkan pelanggan baru yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan. 8. Strategic orientation. Pemimpin yang mampu menyelaraskan strategi perusahaan dan menyelesaikan masalah operasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mampu memiliki implikasi jangka panjang agar PTP 8 ke depannya berubah menjadi lebih baik dengan strategi yang tepat. 9. Driving execution. Pemimpin yang mampu menyusun rencana implementasi untuk memastikan terlaksananya sasaran strategis yang ditetapkan, sehingga keputusan pemilihan atas apa yang harus dilakukan terencana dengan baik, serta mampu memitigasi potensi hambatan risiko, serta menyiapkan alternatif solusi, serta memilih alternatif solusi tersebut. 10. Developing organizational capabilities. Pemimpin yang mampu melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan sumber daya manusia dan organisasi. Di era globalisasi, sumber daya dan organisasi harus mampu bersaing dengan kompetitor. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas talenta-talenta perusahaan dan organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan plan sebagai thinking framework yang saya buat dapat memberikan masukan bagi PT Perkebunan Nusantara 8 sebagai sumbangsi saya terhadap perusahaan, agar perusahaan sehat dan karyawan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.